Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini mungkin adalah video tutorial Dart, bagaimana cara download Dart dan eh, fitur-fiturnya. Mungkin kita lihat di sini. Jadi pertama ada pengenalan untuk Dart, karakteristik Dart dan Dart platform. Oke, pertama kita langsung ini aja ke ChatGPT biar nggak so tahu. Jadi Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk mengembalikan aplikasi web, seluler, dan sisi server. Jadi Dart ini bersifat berorientasi objek lintas platform dan mendukung paradigma pemrograman imperatif, fungsional, dan reflektif. Dart juga dapat dikomplikasi dengan JavaScript sehingga dapat berjalan di banyak browser web modern. Dart merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter, sebuah UI toolkit dan aplikasi multiplatform dari Google. Jadi Dart itu adalah bahasa pemrograman yang multiplatform. Jadi bisa digunakan untuk web, untuk pembuatan aplikasi dan untuk server. Satu udah beres. Jadi kita lihat karakteristik Dart. Karakteristik Dart. Apa sih karakteristik Dart? Nah, Dart memiliki beberapa karakteristik sebagai bahasa pemrograman antara lain. Pertama adalah stay stay statistically type. Artinya kita perlu mendefinisikan tipe data variabel sebelum menggunakannya. Tipe inferensi. Artinya Dart dapat mendeteksi tipe data variabel secara otomatis tanpa perlu kita tuliskan secara eksplisit. String expression. Artinya Dart dapat menggunakan nilai variabel ke dalam string dengan menggunakan tanda dolar dan kurung kurawal. Multi paradigma. Artinya Dart mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek OOP dan fungsional. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut Dart, dapat mengunjungi situs-situs ini: Decoding, Cineos, dan lainnya. Pertama mungkin kita akan jelaskan statically type. Nah, jadi statically type artinya kita perlu mendefinisikan variabel sebelum bisa menggunakannya. Potongan kode berikut adalah contoh deklarasi variabel Dart. Jadi seperti ini. Var name decoding, string length Dart. Bisa dilihat bahwa pada Dart kita tidak perlu mendefinisikan tipe data variabel secara eksplisit. Ini disebabkan karena Dart juga mendukung type inference, di mana tipe data akan secara otomatis terdeteksi ketika suatu variabel diinisialisasi. Sebagai contoh, variabel name di atas akan terdeteksi sebagai string. Selain itu, Dart juga memiliki dynamic variable. Apa itu? Bahasa ini akan kita dalami pada modul variabel. Jadi seperti ini, print hello name, welcome to language. Ini name, kita panggil variabel name, decoding, dan language Dart. Kode di atas juga menunjukkan kalau Dart memiliki fungsi string interpolation. Ini adalah fitur di mana kita bisa menyisipkan variabel ke dalam sebuah objek string tanpa concatenation menggunakan penggabungan objek string menggunakan plus. Dengan fitur ini, tentunya kita menjadi lebih mudah dalam membuat objek string yang dinamis. Nah, mungkin itu. Yang kedua jelas, artinya dapat mendeteksi tipe data variabel secara otomatis tanpa perlu kita tuliskan secara eksplisit, itu jelas. Yang string expression artinya seperti tadi, nanti kita akan jelasin nanti, dan ini juga akan nanti. Oke, jadi untuk yang kedua karakteristik Dart itu sudah. Yang terakhir adalah untuk yang pengenalan, yang terakhir adalah Dart platform. Ini Dart platform itu udah dijelasin tadi di awal bahwa dia tuh bisa masuk ke dalam website, ke dalam aplikasi, pembuatan aplikasi, dan masuk ke dalam sesi server.
Yang ini sekarang kita pemrograman Dart pertama kita. Pertama kita menyiapkan tools dan software-nya. Yang kedua kita harus instalasi Dart SDK. Jadi di sini nih kita coba mungkin klik sini. Nih. Karena saya udah punya, jadi mungkin akan coba ini aja kali ya. Kita pilih yang atas. Dan download seperti ini. Ketika udah, klik aja. Lalu open, run, dan kita export seperti biasa. Next, 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 dan install seperti itu aja. Karena saya udah punya, jadi saya cancel. Nah, jadi seperti itu cara download Dartnya. Cuman menurut saya untuk lebih enak sebenarnya saya saranin kalau download Dart lebih baik downloadnya di Flutter. Kenapa? Agar ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi mobile itu jadi udah ke download semua. Contohnya seperti ini ketika kebuat CMD, ketika kita cek Flutter Doctor. Lah, wait. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semuanya sudah uh, checklist seperti ini. Jadi dartnya udah, flutternya udah, Android udah, dan kayak gini. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Kalau mau penulisan dartnya itu bisa via uh, VS Code, terus Android Studio, dan kalau mau gambar aplikasi kita bisa menggunakan Dartpad seperti ini. Dartpad, tulisannya Dartpad, nanti bakal seperti ini. Jadi ini juga contoh project kecil, contoh penulisan dari looping. Ini bisa kata run. Ini kalau nulis terus run, nah looping. Ini contoh project kecil dari looping. Loopingnya sama, jadi penulisannya itu pertama menggunakan void kalau di Dart, sama halnya kayak C, bahasa C. Balik lagi mungkin. Oke, untuk pertemuan pertama kita sudah beres. Nanti untuk penulisan offline-nya mungkin setelah ini. Jadi kita lihat materi pertemuan kedua dan fundamental. Jadi pengenalan Dart fundamental, comment, variabel, data type, number, string, boolean, operator, expansion, function, variable, scope, constant, dan final, bla 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 bla. Oke. Jadi Dart fundamental itu sama hal seperti yang lain. Jadi fundamental dalam Dart itu ada operator, ada, dan mungkin kita cek
Nah, fundamental pada Dart adalah konsep-konsep dasar yang harus dipahami oleh para pengembang. Jadi ya, sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu pembuatan aplikasi menggunakan Flutter, atau kita membuat website menggunakan Dart, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep dasar atau fundamental pada Dart. Ya, pertama itu adalah variabel, jelas. Tempat untuk menyimpan data dalam memori komputer seperti var, nama John Doe. Dan tipe data, jenis data yang dimiliki oleh setiap variabel seperti integer, double, string, boolean, dan lainnya. String, tipe data mewakili urutan karakter seperti kutip 2 hello Dart. Boolean, operator seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan kali, bagi, dan sisa bagi, dan ya seperti ini, sampai, atau, dan fungsi blok kode dapat dipanggil berulang kali melakukan tugas tentu seperti void. Dan mungkin kita akan pelajari. Jadi sebenarnya di sini kan kita pelajari semua fundamental, yaitu di video kali ini. Oke. Jadi pertama kita akan mempelajari cara membuat komen di dalam Dart. Oh ya sorry, sebelum itu kita harus tahu dulu nih bagaimana penulisan dalam Dart. Jadi penulisan Dart itu diawali dengan void. Jadi void itu awal mulanya lah, topinya. Sebelum memulai kita menggunakan void main. Terus kita tulis apa yang ingin isinya, list, string, ini tipe datanya apa, argumen, isinya print hello world. Hasilnya ketika kita di run, hasilnya akan hello world. Jadi ini penulisan hello world di dalam Dart. Ya kita tulis dulu tipe datanya apa, baru kita tulis print hello world. Lalu kedua, oh iya, komen. Jadi komen pada Dart itu sama halnya seperti penulisan yang lain. Kita bisa menggunakan garis miring seperti ini, atau kita bisa menggunakan bintang seperti ini ketika ingin komen banyak hal seperti ini, control slash. Nah seperti ini. Kita buka control seperti ini. Nah ketika kita dibuka, dia bakal malah nge-komen semuanya. Jadi ini penutup, pembuka, ini penutup. Seperti itu cara komen di dalam Dart. Jadi seperti tadi, void name, variable name, kita tulis Eko Kurniawan Kennedy. Di dalamnya kita menggunakan string ini. Kenapa tidak menuliskan tipe datanya apa? Karena seperti hal yang tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa Dart ini sudah tahu di dalamnya itu isinya apa. Jadi langsung kita print, kita panggil variable name, hasilnya akan Eko Kurniawan Kennedy, seperti itu. Jadi ini contoh komen di dalam Dart. Lalu selanjutnya variable. Oke, jadi void itu jelas, variable itu jelas, variable. Nah, di sini mungkin kita lebih jelas di sini. Jadi variable itu adalah suatu tempat untuk sebuah lokasi
tempat penyimpanan yang akan kita gunakan untuk menampung nilai atau sebuah data. Pada setiap variabel memiliki jenis atau tipe data tertentu yang dapat menentukan jenis nilai yang akan kita simpan nantinya, seperti angka teks maupun data yang lainnya. Variabel ini dapat memudahkan kita dalam manipulasi dan penggunaan data dalam sebuah pemrograman. Jadi, Dart mendukung pemeriksaan tipe data dengan mengawali nama variabel dengan tipe data tersebut, seperti string, integer, double, dan boolean. Dan lainnya. Pemeriksaan tipe data memastikan bahwa variabel hanya menyimpan data khusus untuk suatu jenis data. Cara penulisannya itu seperti di ini. Jadi void main list string sorry seperti mungkin di sini aja deh. Nah, seperti ini. Jadi void main string. Nah, di sini kita menggunakan variabel tipe datanya string, pesan yang isinya selamat belajar. Nah, jadi jelas variabel adalah tempat untuk sebuah lokasi, tempat penyimpanan data. Jadi pesan ini adalah variabel. Variabel adalah pesan dan isinya adalah selamat belajar. Ketika ingin memanggil, kita print, terus pesannya kita panggil, variabel pesannya kita panggil, dan hasilnya akan selamat belajar. Contoh atau buktinya, mungkin kita copy aja dia, nggak biar nggak selama-lama. Di sini kita buat file baru, namanya variabel mungkin variabel dot. Di sini kita copy paste aja. Nah, di sini jelas void main string, variabelnya itu pesan, nama variabel itu pesan, selamat belajar. Nah, ini integer, tipe datanya integer, variabelnya namanya angka, isinya integer. Jadi kita mungkin debug atau kita run. Nah, hasilnya adalah selamat belajar dan angka. Misalnya kita namanya ini bukan pesan, kita bukan panggil, namanya pesan yaitu string, dia akan error. Nah, bakal error. Jadi ini adalah variabelnya dan ini adalah tipe datanya. Mungkin biar nggak pusing, sebenarnya kita bisa tulis tipe datanya seperti ini. Kalau tidak salah ya, itu string. Kalau nggak salah seperti ini bisa. Nah, nggak bisa ternyata. Oh ya, nggak bisa berarti. Berarti ini harus menggunakan uh, apa ya? Kayak array gitu deh, kalau nggak salah. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Tipe datanya apa, terus pesan selamat belajar. Dan Dart juga mendukung variabel dinamis. Apa sih dinamis itu? Ya, variabel yang dapat menyimpan data dengan tipe apa saja. Variabel dinamis dapat dideklarasikan dengan kata kunci var atau dynamic. Contohnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita coba bakal hasilnya outputnya bakal seperti ini. John Doe outputnya 25 dan seperti ini. Dan Dart juga mendukung variabel konstan, yaitu variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Variabel konstan dapat dideklarasikan dengan kata kunci final atau const. Contohnya sebagai berikut. Jadi seperti ini cara penulisan variabel, cara membuat variabel. Jadi
Jika kalian belajar bahasa pemrograman lain, kalian juga akan akan mempelajari variabel juga. Jadi ini variabel dasar banget. Kita bisa buat variabel yang bisa diubah namanya, bisa diubah isinya, atau ya bisa diubah isinya atau bisa double itu dengan var. Cuman ada variabel konstannya itu tidak bisa diubah. Itu dengan final atau konstanta. Jadi seperti itu. Selanjutnya data tipe. Nah, jadi tadi sebenarnya udah dijelasin sih. Data tipe itu tipe data. Jadi tipe data dalam Dart itu memiliki 5 jenis, yaitu integer adalah representasi bilangan bulat, misalnya 1, 10, minus 5, dan lain-lain. Double, representasi bilangan desimal atau pecahan, misalnya 3,14, maksudnya 3,14 ya. Jadi tulisannya itu titik bukan koma. 2,5 minus 0,75 dan lain-lain, itu double. String, representasi teks atau karakter, misalnya ya hello Dart atau welcome, itu menggunakan kutip 2. Boolean, representasi nilai kebenaran, yaitu true atau false. Terus list, representasi kumpulan objek yang dapat diakses berdasarkan indeks, misalnya 1, 2, 3 atau A, B, C. Jadi mungkin kita coba dari boolean aja kali ya. Jadi contoh boolean itu seperti ini. Jadi jelas boolean hanya memiliki 2 tipe, yaitu false atau true. Contoh nih. False, true. Ya, seperti itu. Boolean finish adalah false. Jadi print finish false, print true, print finish true, print finish true. Misalnya ganti finish menjadi ini aja, bisa nggak? Kita nggak panggil. Oh, nggak bisa. Ini kita panggil kan? Kita panggil variabel. Sorry. Ya udah seperti dong. Ini contoh dari boolean. Ya boolean hanya memiliki false dan true. Udah gitu integer ya angka. String seperti itu jelas. Di sini mungkin di selanjutnya ya, karena nanti bakal ya pokoknya nanti untuk list dan map itu akan selanjutnya, karena ini lebih berat lagi. Numbers. Numbers tuh ya penulisannya jadi kayak 10, 20 seperti ini. Ini sih udah dijelasin sih tadi. Nah, ini var 10 seperti ini. Nah nih, P 3,14 ini adalah numbers. Contoh numbers cara kalau dibuat project itu seperti ini. Nah, ini lebih dari 10 seperti gini. Yang jelas numbers itu adalah ketika kita membuat angka string jelas. Jadi ini tipe data juga. Boolean sudah jelas. Operator tadi. Operator. Ini operator dalam
operator dalam Dart. Jadi operator dalam Dart itu sama sih seperti yang lain. Jadi seperti tambah, kurang, bagi, tambah, kurang, bagi, kali, sisa bagi. Seperti itu. Mirip-mirip sih. Jadi operator tuh hampir semuanya mirip. Seperti contohnya seperti continue seperti ini. Void main for 1 kurang dari 100 tambah 1. Jika counter, yaitu ini counternya itu namanya counter, misalnya i juga bisa ini, gak usah pakai counter. Jika counter sisa baginya bisa habis dibagi 2 sampai 0, continue. Jadi nggak usah dijalankan. Jadi dia hasilnya bakal yang ganjil semua tuh kan. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 sampai ke 99. Jadi yang habis dibagi 2, sisa bagi 2 itu bakal di continue. Jika habis dibagi 3, jika di debug lagi, hasilnya bakal genap semua. Yang habis dibagi 3. No. Yang sisanya habis dibagi 3 itu bakal dihilangkan. Harusnya 1 kalau mau jadi ganjil. Oh 1 enggak dong, 1 habis semua berarti. Ya 3. Seperti itulah. Jadi itu contoh dari operator. Nah, operator dalam Dart adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada Dart, pada data seperti jumlahan, pengurangan, perbandingan, penugasan, dan lain-lain. Operator dalam Dart dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, tambah-tambah, dan minus-minus. Seperti itu. Nah, terus expectation.